sudah kenal. Jadi saya yang pertama saya ini nama saya Abdullah. Saya di depan ada operator namanya Kak Adit. Dan materinya nanti ada di bawah. Yang pertama ada Kak Alicia, Kak Nul, dan juga Kak Sani. Oke, untuk itu sebelumnya saya mau tahu nih, ada tahu nggak sih tentang peristiwa langgengnya? Tidak tahu. Apa itu? Tidak tahu. Oke. Ada yang tahu Nabi Muhammad itu lahir tanggal berapa? Tanggal 12 waktu awal tahunnya tahun Hijrah. Oke, bagus. Setelah itu kejadian apa saja sih yang memiliki peristiwa lainnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu nggak kenapa kok lahirnya Nabi Muhammad itu tahunnya? Apa itu? Oke, penasaran nggak? Iya. Oke, penasaran. Oke. Setelah itu ada yang tahu nggak peristiwa wafatnya Rasul gimana sih awalnya? Ada tahu? Mati. Tidak tahu siapa saja yang ada dalam kamarnya Rasul dan Rasulullah. Oke, mati awalnya ada tahu? Malaikat. Ya, oke, malaikat. Betul. Yang lain selain malaikat. Malaikat Jibril. Ada lagi yang lain? Ada Nabi Muhammad, oke pasti. Yang lain ada? Ada Aisyah. Ada Aisyah. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang peristiwa lainnya Nabi besar Muhammad SAW dan juga wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak cuma uang. Ini contohnya. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maulidu bimakah Aminah wafatuhu bitariqatal Madinah. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih kisah atau akhlak ketika Nabi Muhammad lahir. Untuk itu saya undang Kak Sani. Mereka tetap memuliakan Ka'bah dari generasi ke generasi, sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Namun, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang berbangsa. Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun disebut dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu. Suatu saat saja, semoga Allah selalu melindungimu. Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah Hakim hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah. Perilaku yang mencerminkan kalau yang pertama yang kedua itu memberikan rahmat Allah yang dari memperbaiki apa perilaku saya apa Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbakar memberikan petua, wahai umat, aku dan
Itulah orang-orang yang mencinta itu akan bisa bersama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Pada dengan sigap menatap Rasulullah yang tinggi, akhir dan rendah. Lalu Rasulullah suara yang amat pintu-pintu neraka terbuka. Para malaikat telah menatap berkejar. Ali yang berada di sampingnya menunggu semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Jika kau melihatku, hingga kau paling boleh, kenapa nggak boleh masuk? Karena ayahnya sedang sakit. Terus apa yang dikatakan Rasulullah ketika tahu ada tamu yang datang ke rumahnya Rasulullah? Rasulullah membuka mata dan menyuruh Fatimah mempersilahkan. Rasulullah tahu siapa yang datang. Oke. Setelah masuk, terus habis itu apa yang terjadi? Memanggil malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril turun. Jebret, apa yang terjadi? Percakapan dulu. Apa yang ditanyakan Rasulullah? Oke, Rasulullah menanyakan apa haknya dia datang mutlak. Terus malaikat Jibril jawab apa? Semua pintu surga terbuka. Terus malaikat menyambut. Tapi kira-kira Rasulullah itu puas tidak dengan jawaban tersebut? Tidak puas. Kenapa Rasulullah itu
teman yang tidak punya akal. Mengingatkan teman yang tidak punya akhlak. Yang kedua, Menjaga lisan kita ketika berbicara yang lebih tua. menjaga lisan kita ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Oke, yang ketiga, Contoh, sifat sifat terpuji yang mana kira-kira yang sabar yang baik, sabar, yang baik, yang jujur. Oke, contohnya satu saja. Meniru sifat terpuji Rasulullah kira-kira bagaimana? Makan duduk. Makan minum duduk itu lah. Ya, itu sunnahnya Rasul. Terus sifat jujurnya kira-kira gimana contohnya? ketika ulangan online. Oh, ketika ujian. Ya, boleh mencontek. Kira-kira mencontek dari depan ini. Enggak. Sebentar kami nyontek. Iya. Oke. Teman-teman, bagaimana sepakat dengan yang disampaikan? Pembodohan? Tidak sepakat? Oke, boleh nggak sepakat, tapi kira-kira implementasi atau cara mereka menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil dari peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sudah sepakat atau belum? Sudah sepakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah masih jawabannya adalah Ya, oke. Kira-kira teman-teman bagaimana tentang implementasi yang disampaikan oleh Kolega? Baik, sepakat. Oh, baik, tapi jangan menerapkan. Kira-kira kelompok 3 siap tidak untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari nanti? Insya Allah siap. Mulai kapan kira-kira? Dimulai hari ini, besok sampai kapan? Dimulai hari ini dan seterusnya siap, G? Semangat siap tidak? Semangat siap tidak? Siap. Kurang keras siap tidak? Ayo kecekol, kecekol. Oke, yang lain siap tidak menerapkan perilaku baik yang tadi sudah disampaikan? Siap tidak? Kurang keras? Oke, silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 memilih anak memilih memperbaiki akhlak. Yaitu tentunya semakin mematuhi anak sunnah. Semoga titik amanah dan keamanan dan ibadah sebagai sebaiknya dari Rasulullah SAW. Dan dari Ya, ya oke. Contoh menerapkan ajaran dan juga sunnah Nabi bagaimana? Ya. 1. Oke, makan minum duduk. Terus habis itu apa lagi? Selesai atau sudah makan sebelum kenyang. Sholat sunnah, coba sholat sunnah apa sih yang biasa kita lakukan? Sholat sunnah. Oke, yang lain sepakat? Tidak sepakat. Gak sepakat ya apa? Oh, gak memang sholat. Oke, tapi implementasi atau cara menerapkan nilai-nilainya sudah tidak setuju. Kenapa Nana tidak setuju? Oh, agak meniru. Oke, tapi yang disebutkan tadi kira-kira sudah baik ya. Sudah baik. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok